Assalamualaikum. Nah, di video kali ini aku akan ngebahas tentang tumbuh kembang anak ya. Jadi ada pertanyaan nih ya, kapan sih waktu yang tepat kita ke dokter tumbuh kembang anak ya? Jadi di sini buat kalian yang butuh informasinya, silahkan tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Nah, di video kali ini aku akan ngebahas tentang tumbuh kembang anak ya. Akan tetapi disclaimer ya, jadi kalian itu dilarang keras mendiagnosa anak kalian sendiri. Yang berhak mendiagnosa anak kalian adalah dokter ya. Akan tetapi jika ada ciri-ciri yang akan aku sebutkan ini ada pada anak kalian, kalian wajib waspada ya. Kalian wajib waspada, bukan bermaksud menakut-nakuti ya, bukan bermaksud menakut-nakuti atau bikin kalian parno. Akan tetapi jika ada tanda-tanda yang akan aku sebutkan ini ada pada anak kalian, kalian tahu ya melangkah kemana. Kalian harus cari tahu ya ada apa dengan anak kalian ya. Kalau misalkan udah dicari tahu ternyata itu baik-baik aja, alhamdulillah. Akan tetapi jika setelah dicari tahu memang itu sebuah masalah, kalian nggak boleh menyerah sampai di sini ya. Yang harus kalian lakukan adalah ikuti instruksi dokter ya. Nah, yang pertama ya, kapan sih kita harus ke dokter tumbuh kembang? Yang pertama ya, menurut pengalaman aku pribadi ya, aku itu kemarin jadi ibu baru, sekarang pun masih ibu baru, masih belajar ya. Jadi banyak banget hal yang nggak kita tahu karena kita baru pertama kali punya anak ya. Dan aku tuh banyak nggak taunya. Sebenarnya aku banyak nggak taunya dan banyak kayak apa ya, denial ya bahasanya ya. Jadi intinya sebelum kalian melangkah ke dokter tumbuh kembang, pastikan mental kalian dalam keadaan bagus. Yang pertama, pastikan kalian dalam keadaan bagus mentalnya. Terus yang kedua, kalian itu nggak boleh apa ya, denial ya. Bahasanya tuh denial ya. Kalian nggak boleh menolak sesuatu yang memang sudah ada. Kita berpura-pura tidak terjadi apa-apa padahal ada apa-apa. Ya nggak boleh kayak gitu ya. Sebaiknya kalian harus menjadi orang tua hebat untuk anak kalian karena anak ini invest ya, invest kita di akhirat ya. Nah, yang pertama-tama itu tadi ya, sebelum kalian ke dokter tumbuh kembang, kalian harus mentalnya dalam keadaan baik ya. Terus kemudian ciri-cirinya harus kalian perhatikan ya. Jika anak kalian usianya di atas 2 tahun, anak kalian nggak boleh jalan, bahkan 1,5 tahun pun kalian sebaiknya kalian langsung konsultasi dengan dokter tumbuh kembang ya. Nanti kalau misalkan kalian konsultasi, biasanya dokter itu akan ngasih instruksi entah terapi, entah ada obat. Nah, pokoknya nanti si dokter itu akan ada ngasih instruksi ke kalian. Kemudian umur 2 tahun splash delay ya, anak kalian belum bisa bicara. Dan ini aku ngalamin dan aku tuh denial. Aku tuh kayak denialnya bukan karena aku kayak menolak suatu yang udah ada, itu enggak gitu ya, tapi aku tuh memang bener-bener belum paham ya. Anakku tuh usia 2 tahun belum bisa bicara atau yang kalimat yang bermakna itu dia belum bisa, belum mampu ya. Mungkin kalau misalkan nyebut ayah gitu dia bisa ya, tapi kalau mengeluarkan kalimat yang bermakna itu dia belum mampu. Bahkan di usia 2 tahun ketika anak kalian dipanggil atau responnya itu nggak ada, ini wajib banget kalian ke dokter tumbuh kembang ya. Dan terkadang pertumbuhan anak itu memang berbeda-beda ya. Ketika kita parnoan, orang lain pasti akan menjawab, jangan disamakan anak yang satu dengan anak yang lain. Ini kalimat juga udah aku sering banget ucapkan ya. Akan tetapi kita juga jangan menolak teknologi atau jangan menolak suatu kebenaran. Jika memang anak kalian ada sesuatu di usianya sudah lewat, yang harus kalian lakukan adalah cari tahu. Ya, cari tahu ya. Nah, waktu itu aku tuh bener-bener nggak paham tentang begitu, dan aku hanya kayak sedih aja. Kenapa anakku belum bisa bicara, sedangkan yang lain udah bisa ngomong, udah bisa nanya, sedangkan anakku tuh nggak bisa ya. Temennya Bintang tuh udah bisa ngomong, ditanya udah bisa jawab, dia udah bisa nanya, nah kayak gitu. Tapi si Bintang itu nggak mampu, belum mampu. Dan aku tuh cuman kayak sedih aja dan nggak ngerti harus bagaimana, dan nggak kepikiran juga melangkah ke dokter tumbuh kembang. Itu aku tuh kayak nggak kepikiran nih ya. Di awal aku tadi bilang ya, sebelum kalian ke dokter tumbuh kembang, pastikan mental kalian dalam keadaan bagus. Ini aku akan menceritakan sebuah kisahku sendiri. Ceritanya si Bintang itu sakit
aku bawa ke bidan. Waktu itu aku lagi di kampung halaman, dan kebenaran isi bidan itu tuh mulutnya memang kurang bagus ya, cara ngasih taunya, cara berkomentarnya itu tuh nggak bagus, dan itu menyakiti hati aku. Akan tetapi sebenarnya orang itu menyadarkan aku, dia ingin menyadarkan aku bahwa anak aku tuh ada something. Tapi berhubung dia cara menyampaikannya nggak bagus, aku tuh kesel. Suamiku kesel, aku kesel. Ya karena memang orang itu bilangnya begini, anaknya usia berapa? Aku bilang 3 tahun. Udah bisa apa aja? Aku bilang udah bisa hafal A, B, C, D, udah bisa hitung. Nah kayak gitu ya. Karena buat orang yang awam kayak aku, anak usia 3 tahun udah mengenal abjad, udah bisa kayak berhitung, itu menurut aku tuh kayak pinter, kayak bagus ya kan. Akan tetapi di sini ternyata di balik itu banyak banget hal yang nggak aku ketahui. Si Bintang tuh waktu itu dia masih belum bisa ngomong yang kayak 3 kata. Jadi si Bintang itu usia 3 tahun ya. Aku pulang, aku diingatkan sampai seorang bidan, tapi aku kesel banget ya karena aku kayak menolak. Anakku tuh nggak apa-apa, kenapa kamu ngomong begitu? Dan aku tuh marah banget ya, waktu itu aku sampai nangis, sampai cerita ke orang-orang. Aku tuh nggak suka dia bilang begitu ke anakku tuh nggak apa-apa gitu ya, karena memang aku belum sadar ya. Jadi si Bintang itu usia 14 bulan dia baru bisa jalan, usia 3 tahun setengah dia ngucap 3 kata tapi dia belum 2 arah. Usia 4 tahun setengah dia baru bisa ngomong 5 kata tapi dia belum sempurna 2 arahnya ya. Kalian tahu nggak sih, Bintang itu udah bisa ngomong ya, artinya baru kemarin ngomong yang kayak ayah, ngeledek ayahnya, terus nanya ayah mau kemana, ayahnya ngomong apa, dia ngeles apa, itu tuh baru ya, baru kemarin. Jadi si Bintang itu 4 tahun setengah, dia baru bisa 5 kata tapi dia belum sempurna 2 arahnya ngomongnya ya. Dan itu tuh bener-bener aku tuh kayak baru sadar tuh sekarang ya. Si Bintang itu apa namanya ya, aku tuh sadar terserah setelah si Bintang itu mau aku masukin ke sebuah TPQ, sebuah PAUD ya kan. Aku tuh kayak tersadarkan di hari pertama dia ngaji, aku tuh ngelihat si Bintang sibuk dengan dunianya sendiri. Kalian tahu, sibuk dengan dunianya sendiri, yang lain duduk mendengarkan gurunya. Si Bintang tuh lebih kayak yang tidur, misal ngambil sesuatu, misal dimainin ya kan, mainin, kadang dia muter kemana, aku tuh kayak kaget. Itu kan teman-temannya seusianya sama ya, kenapa Bintang begitu? Aku tuh kaget banget, jujur aja aku kaget banget. Dan Bintang itu didiagnosa ADHD itu di usia 4 tahun. Dan memang bener anakku tuh hiperaktif, impulsif ya. Dan aku tuh pernah nangis sesegukan karena pernah Bintang aku ajak rapat di sebuah aula ya kan. Dari 12 kayak ustazah gitu, itu tuh kan di depan ya kan. Si Bintang itu sibuk sama mereka, ngambil mic-nya, dia nggak takut sama orang, dia lari ke sana lari ke sini, sedangkan anak yang lain diem ya. Dan tiba-tiba kadang Bintang itu dulu suka mencela orang ngomong, mencela bukan mencela ya, maaf, menyela. Jadi kalau misalkan ibunya atau ayahnya lagi ngomong sama orang lain, Bintang tuh akan nggak boleh bicara. Dan itu tuh nggak yang sekali 2 kali, enggak, tapi jadi kebiasaan. Ketika aku ngobrol dengan orang lain atau tamu, Bintang akan ngomong seperti itu, menyela ya, karena memang dia diagnosa ADHD itu tuh memang bener ya, menyela orang, hiperaktif, impulsif, nah kayak gitu ya. Tapi sebagian ADHD dengan ciri-ciri kayak anaknya itu kayak bengong itu juga ada ya, biasanya perempuan ya. Tapi kalau si Bintang lebih kayak hiperaktif, impulsif, dia benar-benar nggak takut apapun. Kalau sekarang dia udah bagus ya, udah terapi, dia udah bertemu di teman-teman di sekolah, dia belajar di situ berkomunikasi, cara bercanda, dia bisa marah, dia bisa kesel, dia punya rasa empati, itu bener-bener dia itu belajarnya itu baru ya. Mungkin orang-orang di atas 2 tahun udah bagus ya perkembangannya ya kan. Kalau si Bintang itu belum. Bahkan untuk makan pun dia belum mengenal jenis-jenis makanan. Dia hanya suka dengan satu makanan, yaitu telur dadar ya kan, coklat, susu, nah kayak gitu-gitu aja paling ya. Makanan yang lain dia nggak berani coba ya. Nah di sini yang aku pengen sampaikan ya kan, misalnya ya, kalau misalkan ada ciri-ciri yang aneh ada dalam anak kalian, aku sarankan kalian pergi ke dokter tumbuh kembang ya. Itu bukan sebuah kelucuan, bukan,
kelucuan anak-anak, bukan, tapi itu kadang pertanda anak kalian itu tumbuh kembangnya tuh terganggu ya. Contohnya nih ya, di usia 4 tahun atau di usia masuk sekolah, anak kalian itu tidak suka keramaian, dia nggak mau ngobrol sama orang lain. Anak kalian ditanya bisa ya, anaknya mungkin bisa dibilang pinter juga. Tapi kalau ada keanehan yang seperti itu, yang harus kalian lakukan adalah cari tahu. Takutnya anak kalian itu autis ya. Banyak orang yang berpikir autis itu anak itu kayak nggak tahu apa-apa, bodoh atau apapun itulah ya. Tapi sebenarnya autis itu juga ada level-levelnya. Ada yang parah banget, ada yang di tengah-tengah, ada yang levelnya sedang, tapi tetap harus diperbaiki ya. Karena kenapa? Kalau misalkan tidak diperbaiki, nantinya akan terbawa dengan nyampe dia usia besar ya. Takutnya nanti usia besar dia nggak bisa kontrol emosinya, dia tantrum, atau dia nggak suka keramaian, dia lebih suka menyendiri, atau tiba-tiba dia senyum atau ketawa tanpa alasan ya. Ingat ya, ciri-ciri autis itu sebenarnya banyak ya, dan yang berhak ngasih tahu yang mungkin dokter. Tapi yang aku tahu, ciri-ciri anak autis itu, dia itu yang pertama, kalau marah itu kayak menyakiti diri sendiri ya, bentur-bentur kepala. Dan ini kalian harus tahu, si Bintang usia 2,5 tahun, ketika marah dia kepalanya ngejedotin ke lantai, si Bintang ya. Dan kalian tahu anak kecil yang suka jalannya berjinjit ya, jinjit, tahu nggak jinjit, terus loncat-loncat. Kalau dia happy dia begini-begini. Nah itu tuh sebenarnya sebuah tanda ya, tanda anak autis dan ADHD sebenarnya kadang hampir mirip ya. Ada sebagiannya yang sama, tapi intinya berbeda. Kalau ADHD itu kan hiperaktif, impulsif ya kan. Tapi kalau kayak kalau kayak anak autis itu dia susah berkomunikasi dengan orang lain ya kan, dia lebih cenderung kayak suka menyendiri. Nah kayak gitu-gitu ya. Jadi intinya kalau misalkan ada keanehan pada anak kalian, itu tuh kalian cari tahu. Takutnya anak kalian ada something, nah kayak gitu ya. Dan kalian harus tahu juga si Bintang usia 2,5 tahun sampai usia 4 tahun, ketika happy dia akan tangannya dia sering begini-begini nih ya. Itu sebenarnya aku worry juga, sekarang udah nggak ada, tapi dia masih suka jalan berjinjit ya. Nanti kalau misalkan aku punya videonya akan aku tampilkan di atas ya. Jadi si Bintang itu kadang tiba-tiba kalau lagi ngerasa happy, dia tuh kayak jinjit-jinjit, loncat-loncat ya. Berhubung dia anak ADHD, dia tuh bener-bener nggak mau diem, dia terus berloncat, lari, dia kayak bener-bener energinya itu nggak habis-habis. Dan yang paling bikin orang lain nggak nyaman itu, Bintang itu kayak nggak bisa membedakan ketika dia ada di rumah orang dan di rumah sendiri. Dia kayak susah membedakan ya. Karena kenapa? Dia akan ngoprek apapun yang dia tertarik, dia akan samperin, kemudian dia akan menyentuh, memegang, dan dia nggak peduli itu milik orang lain. Jatuhnya kalau orang yang nggak ngerti, anak ini nggak sopan ya, padahal usianya udah 4,5 tahun gitu ya. Kan harusnya hal-hal seperti itu biasanya dilakukan sama anak usia 2 tahun, 2,5 tahun. Nah cuman buat usia 3,5 tahun, 4 tahun itu tuh nggak wajar. Kalau memang orang yang nggak paham tentang ADHD atau nggak paham tentang hiperaktif seseorang, anakku tuh bakalan dicapnya anak nakal, anak nggak sopan, orang tuanya nggak bisa ngedidik, orang tuanya ngemanjain ya. Dan pernah suatu ketika ada orang berkomentar bahwa si Bintang itu kalau minta apa-apa itu diturutin, makanya anaknya jadi begini ya. Dan di sini kalian harus tahu ya, si Bintang itu nggak semuanya diturutin, karena aku akan latih dia, tapi pelan-pelan. Karena untuk anak spesial, apalagi kayak autis, dia menginginkan sesuatu tuh bener-bener harus ya, harusnya tuh bener-bener harus. Karena tantrumnya itu Masya Allah bisa berjam-jam. Kalau yang nggak punya anak spesial, mungkin dia menginginkan sesuatu dilarang, mungkin 10 menit akan selesai, dia lupa dan nggak marah. Tapi untuk anak yang spesial itu akan berbeda. Kadang marahnya pun mukulin orang tuanya. Si Bintang itu kalau malah mukul orang tuanya, kalau mukul orang lain dia nggak mau ya. Jadi intinya buat anak ADHD, anak autis itu tuh cara penanganannya itu berbeda-beda ya. Jadi cara kayak terapinya pun berbeda. Dan kalau misalkan kayak si Bintang gini,
anak ADHD itu cara mendidiknya itu harus tegas. Tegas bukan berarti galak ya, bukan berarti kasar, tapi tegas. Yang kedua, mulut kalian nggak boleh berhenti, ngerti nggak sih maksud aku? Bintang, jangan. Kalian nggak boleh ngucapnya sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, nggak. Kalian harus mengucapkan terus-terusan sampai anak itu tuh memahami bahwa, oh, megang barang orang itu nggak boleh ya, harus izin dulu ya. Nah, kayak gitu. Sampai sekarang di usia udah 5 tahun, si Bintang kalau misalkan lagi nangis nih ya, lagi nangis di tempat keramaian, tiba-tiba ada yang lewat, ngeliat gantungan kunci, dia tiba-tiba akan megang gantungan kunci orang lain. Kadang leontin, ada leontin, kadang tiba-tiba dia datang megang. Nah, itulah ciri-ciri anak ADHD ya. Dia mudah teralihkan sesuatu yang menurut dia unik dan mengalihkan perhatian dia akan menyamperin. Nah, itu benar-benar kayak gitu. Tumbuh kembangnya itu benar-benar terganggu ya. Padahal usia-usia kayak gitu kan harusnya usia 3 tahun, ya kan? Usia 2 tahun mungkin akan lucu, tapi kalau udah gede, usia 4 tahun, 5 tahun, itu udah bukan lucu lagi ya. Ada sesuatu. Cuman kita pelan-pelan aja ya. Anak ini akan bisa berubah ya. Meskipun ADHD nggak bisa sembuh total, tapi treatment yang kita kasih, cara ngedidiknya yang baik itu akan ngebuat anak itu menjadi lebih baik dan seperti biasa, anak seperti biasanya. Nah, begitu juga dengan autis ya. Kalau autis itu juga harus dibantu biar dia berkomunikasi dengan orang lainnya itu bagus, biar bisa mengungkapkan pendapatnya, nggak yang cuman diem aja ya kan. Kan kalau kayak anak autis dia lebih seneng dia tuh detail ya. Misal yang aku bilang nih ya, kayak anaknya Larissa Cu, misal dia nyusun-nyusun mobil-mobilan, nah kayak gitu-gitu ya. Pokoknya kalau anak autis tuh biasanya detail orangnya, muter-muter roda mobil, nah kayak gitu. Tapi kalau kayak anak ADHD biasanya dia mudah bosan ya. Dokter Diki tuh juga ngomong mudah bosan ya kan. Tetapi si dokter Diki itu, dokter anak itu bilangnya begini sih, karena Bintang itu kan yang aku ceritain ya, dia hafal boneka-boneka yang ada di ruangan itu. Ketika boneka itu nggak ada, dia nanyain. Dan si dokter Diki tuh bilang, si Bintang ini kecerdasannya nggak terganggu ya. Yang artinya memang anak ini ADHD, tapi kecerdasannya nggak terganggu, komunikasinya juga bagus, udah bisa ngomong 2 arah, ya kan? Karena setelah diterapi perkembangannya itu bagus banget. Kemudian anak ini tuh masih bisa sekolah di tempat sekolah yang orang lain umum, sekolah-sekolah umum ya kan. Anak-anak yang nggak ada masalah dia mampu sekolah di tempat seperti itu. Tapi kalau ada-adanya yang sangat-sangat parah, biasanya itu tuh kayak ada sekolah alam ya kan. Kayak aku pernah ditawarin di sekolah alam itu, sekolahnya tuh berbeda dengan sekolah-sekolah umum yang sekarang ini. Cuman berhubung si Bintang itu dia udah bisa ngomong 2 arah, pelan-pelan dia mau baris, pelan-pelan dia mau memperhatikan gurunya, meskipun masih suka terbang sana terbang sini, tapi dia masih bertahap, berproses, insya Allah akan lebih baik lagi. Masih ada kesempatan 1,5 tahun Bintang TK, PAUD ya kan, insya Allah akan lebih baik lagi. Yang penting di sini kita sebagai orang tua kayak jangan capek ngasih tahu kalau ini tuh perbuatan salah, yang baik tuh begini. Contohnya kayak si Bintang ya, si Bintang itu kan awal-awal sekolah itu kan dia keluar kelas terus, dia maunya main perosotan di luar, keluar kelas, nah kayak gitu. Tapi karena aku tuh nggak mau capek ngasih tahu ke si Bintang bahwa keluar kelas itu salah, pokoknya si Bintang harus di dalam kelas terus. Dan alhamdulillah sampai pulang dia betah di dalam kelas. Meskipun di dalam kelas ya seperti biasa, dia masih suka rebutan mainan ya kan, masih wajar ya kan usia segitu. Kadang dia nangis, kadang dia pokoknya yang umumnya lah rebutan mainan, karena memang dalam satu kelas itu isinya 16 atau 17 orang gitu ya kan. Kadang masih suka rebutan ya kayak gitu. Nah, pokoknya di sini buat kalian nih yang punya anak yang unik, anak yang menurut kalian itu lucu, ada keanehan, sebaiknya kalian cari tahu ya. Karena buat kalian mungkin kalau lagi happy, seneng dia gini-gini, mungkin orang lain berpikirnya itu anak kecil lucu gitu kan. Tapi sebenarnya itu tanda ya. Tanda anak itu tuh ada sesuatu. Nah, apalagi kalau kayak autis itu kan melakukan tindakan berulang-ulang. Ya aku bilang begini, ciri-ciri autis yang aku tahu, yang pernah aku lihat ya kan. Kalau happy kadang begini-begini, bahkan Bintang yang adik-adik pun dia kalau happy suka begini-begini dulu. Kadang suka sambil loncat-loncat ya. Dia aktif banget, nah kayak gitu ya. Dan ada juga yang hiperaktif, ada yang autis plus ADHD juga ada.
dan cara terapinya pun berbeda. Di sini pokoknya sebagai orang tua kalian harus cari tahu ada keanehan apa di diri anak kalian ya. Entah ada ciri-ciri autis kah? Entah ada ciri-ciri ADHD kah? Kalau ada silahkan kalian datang ke dokter tumbuh kembang. Pastikan diagnosanya itu benar. Kalau memang diagnosanya itu bagus, hanya tingkah laku anak kecil biasa, itu nggak apa-apa. Tapi kalau memang perilakunya itu aneh dan benar, diagnosanya misal ADHD atau autis atau apapun itu, silahkan cari tahu treatmentnya biar anak kalian itu menjadi lebih baik ya. Kemudian aku mau ngasih tahu juga nih, ada anak yang nggak bisa ngomong, ibunya ngeh-ngehnya dibawa ke rumah sakit itu di usia 7 tahun. Karena kenapa? Banyak sekolah SD yang menolak karena anak ini nggak bisa bicara. Makanya dari sini pelajaran dari pengalamanku yang kemarin, ketika anak kalian usia 3 tahun belum bisa bicara, sebaiknya cepat-cepat dibawa ke dokter tumbuh kembang ya, karena ada terapinya. Yang ahlinya itu pasti tahu cara menangannya kayak gimana. Kita ikuti, setelah ikuti kita cari tahu di rumah cara ngasuhnya gimana, cara menerapinya gimana. Nah itu kalian harus cari tahu juga biar bisa dilakukan di rumah juga. Nah kayak gitu ya. Nah mudah-mudahan apa yang aku sampaikan ini ada manfaatnya buat kalian ya. Intinya kalau misalkan anak kalian ada suatu keanehan, kalian cari tahu ya, karena keanehan yang menurut kalian lucu itu tuh kadang bukan hal baik, bisa juga pertanda ya. Pertanda misal ngomong suka menyela, suka orangnya itu pelupa atau apapun itu. Dan di sini aku juga lupa nih ngasih tahu buat yang udah SD kelas 1 atau kelas TK, jika anak kalian itu mungkin susah belajarnya, susah mengenal huruf, susah mengenal angka, coba cek, pastikan anak kalian itu bukan disleksia ya. Kalau disleksia memang mereka tuh susah banget untuk mengenal huruf, angka ya. Yang harus kalian lakukan adalah cara belajar yang tepat untuk anak disleksia, cara belajar yang tepat untuk anak ADHD ya. Karena kenapa? Ketika kita tahu kondisi anak kita lebih cepat, lebih baik, kita tahu cara ngasuhnya, cara belajarnya kita tahu ya. Jadi bukan semata-mata kita kayak sok-sokan gimana, enggak. Yang tahu anak kita tuh kita ya. Ketika orang lain ngomong, perkembangan anak berbeda-beda, jangan begitu, nanti juga bisa ngomong sendiri. Biarin aja orang mau ngomong kayak gitu ya. Tetapi kalau misalkan kita ngerasa ada yang ngeganjal, coba cari tahu ke dokter tumbuh kembang. Nah kayak gitu ya. Nah terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih.